Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo teman-teman semua, saya Susanti Dewi, produser dari Ideal Pictures. Kami mengangkat cerita seni memahami kekasih ini karena kami melihat bahwa cinta itu bisa dan sangat boleh untuk diperjuangkan oleh siapapun. Perjuangan Agus dan Kalis itu adalah sama dengan perjuangan kita semua, perjuangan cinta kita semua. Dan kami ingin membagikan semangat cinta tersebut kepada penonton film Indonesia karena dengan melihat film ini ingin rasanya kami menyampaikan bahwa dalam hidup dengan cinta halangan apapun itu bisa terlewati, keterbatasan apapun yang kita hadapi dalam hidup bisa kita dobrak, sehingga kami melihat ya cerita seni memahami kekasih ini penting untuk kita tularkan kepada penonton film Indonesia karena rasanya cerita semacam ini yang sedang dibutuhkan oleh dunia dan penonton film ya. Yes, gitu ya. Dan sebelumnya juga kan Ideal Pictures muncul di 2024 dengan Pasar Setan, itu horor, dan sekarang dengan drama komedi. Nah, ini emang udah jadi strategi dari Ideal Pictures Mas Andi untuk ya di momen-momen ini memang pasnya horor dan di momen ini cocoknya memang lagi komedi atau gimana Mas Andi, silakan. Iya, karena kita di Ideal Pictures kami selalu mencoba membuat cerita yang memang diinginkan oleh para penonton film. Dan cerita-cerita yang kami buat adalah yang melalui riset dan data kami rasa dekat dengan penonton film Indonesia. Dan kali ini rasanya Ideal Pictures kembali hadir meramaikan bioskop dengan film Seni Memahami Kekasih. Ini sangat tepat waktunya sekarang untuk kita ambil bagian sih. Yes, di 5 September 2024. Terima kasih Mas Andi, tepuk tangan dong untuk Mbak Susanti Dewi. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Mas Andi, kita ke Mas Jehan Angga sebagai sutradara. Mas Jehan, boleh dong diceritakan ke teman-teman media yang di sini bagaimana proses kreatif dari Mas Jehan untuk menafsirkan buku ini menjadi sebuah karya film, Mas. Silakan. Ini aja Mas, saya ngomong. Mic-nya aja ditukar. Ini mic-nya Rosa. Terima kasih teman-teman sudah datang. Terima kasih Mbak Santi, IDN Pictures dan teman-teman kru teman-teman pemain di sini sama. Perlu yang mana gitu? Saya emang audio. Krunya IDN kan ada di sana. Oh, masih mati. Terus habis itu sama Mas Agus dan Mbak Kalis yang luar biasa banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Saya tuh waktu pertama kali ditawarin project ini, sebuah seni untuk memahami kekasih ya judul bukunya ya. Itu saya langsung excited banget karena saya tahu Agus Magelangan dan Kalis Mardiasih ini adalah dua sosok penulis yang menginspirasi banyak orang gitu loh. Nah, secara kreatif tentu saja film ini diangkat berdasarkan kehidupan mereka yang realis banget. Ya. Realis banget, nggak mengada-ada. Maksudnya bagaimana perjalanan mereka berdua mulai dari sebelum bertemu sudah lirik-lirikan di Facebook. Oh iya. Ya kan, lirik-lirikan di Facebook, terus ngeliatin postingannya, bahkan saling menghujat gitu. Yang berujung ternyata akhirnya mereka berdua ketemu, terus kemudian ya berlangsunglah pernikahan itu sampai sekarang ya. Nah, buat saya keduanya ini bisa menjadi contoh untuk semua orang sih menurut saya, walaupun mereka berdua masih muda, terus seumuran dengan saya gitu, dan saya ngerasa sangat relate banget sama kehidupan pribadi saya juga gitu. Ya dari situ terus kemudian saya Mbak Santi terus kemudian Mas Fajar juga berpikir bahwa oh film ini bisa ini kita kerjakan sesuai dengan bagaimana mereka berdua hidup gitu loh. Bahasanya menggunakan bahasa Jawa, bahasa keseharian mereka, terus kemudian kalau sebelumnya saya bikin film itu kan yaudah yang penting kita pakai bahasa Indonesia karena semua orang pasti taunya bahasa Indonesia gitu. Nah kali ini enggak gitu. Dan ini baru pertama kali saya bikin film bahasa Jawa semua ya gitu loh. Nah itu yang sangat menarik sih buat saya gitu. Terus kemudian yang paling menyenangkan adalah di sini tidak seperti di film-film sebelumnya yang kadang-kadang kita terpaksa untuk membuat
film drama komedi terus kemudian disengajain dilucu-lucuin gitu. Nah di sini tuh kita menghadirkan pemain-pemain yang memang punya kualitas komedi yang baik gitu loh. Dan saya nggak nyangka ternyata Elang El Gibran tuh luar biasa banget. Saya bekerja sama Mas Elang ini sebelumnya di series gitu. Terus beberapa kali melihat beliau bersama apa namanya sutradara yang lain. Terus kok serius ya kayaknya anaknya gitu. Tapi begitu main di sini, explore juga nih bocah gitu. Itu sangat menyenangkan sih buat film ini. Katanya cepet dapat petua dari Benny dulu ya waktu ya. Oh iya, nah. Gimana sih pelaku jadi lucu gitu? Ada workshop bahasa Jawa dulu. Maksud bahasa Jawa apa Benny? Gimana Ben kok bisa selucu itu kan Mas Jaya Ben? Enggak, kalau aku bener workshop bahasa Jawa karena aku emang kelahiran Cineponto ya. Ya kan orang Jawa lahir di Cineponto boleh juga kan? Boleh. Kenapa sih? Gak boleh. Enggak ada. Jadi eksplorasi dengan teman-teman kes juga menyenangkan sekali buat Mas Jaya ya. Iya, sangat menyenangkan. Apalagi Desi ya yang saya juga nggak nyangka ternyata anaknya bocah gitu. Kita pengennya dari sekocak awal mereka ya. Siap. Ada lagi Mas Jaya dari jajaran kes yang ada di sini, proses kreatifnya barengan sama mereka di lapangan seperti apa? Nah, yang sebenarnya cukup menarik adalah waktu menulis sebenarnya. Waktu menulis itu kita ini cerita memang kita create dengan komedi menyenangkan, kisah dua remaja yang saling jatuh cinta akhirnya menuju ke pernikahan gitu. Tapi terus kemudian saya Mbak Santi sama Mas Bagus Bramanti memasukkan satu hal yang itu sangat krusial banget untuk dibicarakan, cukup penting sehingga film ini menjadi nggak sekedar hahi tapi ada sesuatu yang memang harus kita pikirkan banget gitu loh. Nah, Mbak Kalis ini kan salah satu sosok yang di Indonesia itu memperjuangkan hak perempuan. Ya. Film ini cukup kuat mengangkat isu itu dan risetnya Mas Bagus cukup lumayan tajam gitu karena lingkungan hidup beliau memang ada di wilayah-wilayah itu gitu loh sehingga cukup dekat kan karena Mbak Kalis kan dari Blora ya Mbak. Nah Mas Bagus kebetulan juga orang Pantura gitu. Istri saya juga Pantura juga sebenarnya. Kita relate semua yaudah kita bahas ini bersama-sama di film ini gitu. Jadi nggak cuma hihi ngomongin soal Mbak Kalis dan Agus yang pacaran gitu, tapi ternyata apa yang mereka pikirin, apa yang mereka gagas selama mereka hidup dan sehingga akhirnya mereka bisa seperti sekarang gitu. Itu ya karena mereka membahas itu. Dan akan ada di film Indonesia. Tepuk tangan dong untuk Mas J. Thank you Mas J. Selanjutnya kita ke Mas Agus dan Bang Kalis dulu. Ya, pertama Mas Agus, gimana Mas akhirnya peran Mas Agus diperankan oleh Elang aja di Kebeni? Jangan dibocorin dong. Dibocorin Tentu saya senang sekali kisah cinta saya kemudian difilmkan. Saya merasa selevel dengan Pak Habibie lah. Kita bikin pesawat gitu. Tapi yang jelas saya merasa bahwa ya ini kisah cinta standar gitu karena orang miskin ketemu orang miskin gitu kan tadi. Itu pesan yang ingin disampaikan. Lebih sejahtera dari kamu ya, maaf. Jadi Kamu itu nggak punya TV, aku punya. Iya, tolong di stop ya, jangan sampai awak media tahu kalian sedang bisa ranjang ya. Gak tahu emang bisa ranjang kan? Karena ngorok dia. Ini ceritanya gitu. Nah ini aku dan Kalis kebetulan sama-sama miskin gitu. Aku waktu kecil tuh pakaianku tuh masih punya pakaian Joshua, dia kalau ulang tahun pakai kostum Sunan Giri gitu ya. Kami sama-sama miskin dan kemudian saya pikir kisah asmara orang miskin ketemu orang miskin itu perlu diangkat karena mayoritas orang Indonesia adalah ya menengah ke bawah 76% gitu. Dan selama ini orang bilang orang yang berjuang. ya tetap menengah ke bawah tapi berjuang. Dan saya merasa kisah ini penting karena ya miskin dan miskin perlu karena mayoritas kita seperti itu gitu. Kadang kita nonton Sidul itu bukan karena kadang pengen nonton Sidul dan Sarah, kita pengen nonton Mandra dan Munar kan. Kita kadang perlu melihat kecintaan orang miskin berjuang gitu dan kemudian berhasil. Saya pikir pesan dari film ini adalah ya kamu boleh miskin dan apa tapi jangan gentar untuk jatuh cinta. Ya, teman-teman media ya. Luar biasa. Ini mata Gus Dur.
Bang Ali silakan dong, mau menambahkan saat pertama kali datang tawaran apa yang Bang Ali dan Mas Agus diskusikan sampai oke mengiyakan tawaran dari Idea Pictures ini, silakan. Mbak Kalis nanti di ending harus ada kata-kata kayak gitu loh. Ya awalnya ngerasa cerita hidup ini kayak cerita biasa aja kan, sebenarnya cerita orang biasa. Tapi setelah aku pikir-pikir, sebenarnya kan timeline di film ini tuh mahasiswa 20-an awal yang ngekos terus ngerantau. Itu kan di dalam kos biasanya galau gitu ya. Kayak masa depan tuh seperti apa sih gitu, terus pilihan-pilihan untuk mewujudkan mimpi-mimpi, kemudian beban keluarga, kemudian ada terutama kalau soal jodoh pastinya juga ada beban tersendiri, apakah he is the only one gitu ya. Sedangkan kebanyakan orang muda sekarang di TikTok, di Instagram tuh kayak aku gak mau nikah, terlalu banyak cerita-cerita berselingkuhan dan kemudian cerita-cerita yang serem soal rumah tangga, ekonomi sulit, harga-harga naik, mahal segala macem. Sehingga orang-orang tuh sekarang jatuh cinta itu jadi sesuatu yang sangat kompleks, sesuatu yang sangat perlu pertimbangan berat gitu. Tapi benar karakter di film ini juga begitu, tetapi tetap dijalani dalam nuansa yang hangat ketika bertemu dengan pasangan yang seperti pacar saya yang di sana. Gitu. Pasangan seperti elak, bukan Jadi kayak selalu ada kan, kayak yang ceweknya itu super overthinking, overdramatik, memikirkan banyak hal. Tapi kayak Mas Agus tuh apa sosok yang dia tuh kayaknya nggak punya sensor kesedihan di tubuhnya gitu. Selalu bahagia, nekat, terabas aja gitu. Mas Tapi berapa lama pikir panjang apa langsung mengambil keputusan pas ada tawaran ngobrol sama Mas Nugros dan Mas Santi langsung oke atau ada beberapa lama mikirin dulu? Ya kita bersedia, cuman mau dilibatkan. Nah, jadi ya. dari awal kita bilang mau dilibatkan dalam proses kreatif penyusunan ceritanya gitu. Mau lihat konflik-konflik apa yang diangkat gitu. Oke, siap. Terima kasih Feby Rastati dan juga Elang El Gibran. Nah, kalian gimana deh? Elang dulu deh, Lang. Dipuji Mas JH, nanti lo tuh mengekspor banyak hal di peran lo di sini. Ini gimana? Apa emang membuat seorang Elang jadi yes, ini emang nge-stretch ke aktoran gue nih sebagai seorang aktor atau gimana? Lang, silakan. Alhamdulillah akhirnya diberi kesempatan buat memerankan Mas Agus Nur ya. Nah, happy banget aku meranin Mas Agus gitu di film Seni Memahami Kekasih, karena aku juga sebelumnya salah satu pembacanya beliau ini juga gitu. Asalnya ditawarin, happy juga plus ditemenin juga sama Mas Agus sama Mbak Kalis gitu. Akhirnya dijelasin dari awal kisah cinta mereka berdua tuh ya emang sekocak itu gitu. Lucu-lucu pol gitu, dan yang kedua itu sangat dekat sama kita juga gitu. Yang mana kayak pasti kita semua pernah ngalamin ini gitu, entah dalam medium yang berbeda, tapi pasti kita semua pernah mengalami ini atau sudah mengalami ini gitu, atau sedang mengalami ini gitu. Terus juga karena Mas Agus ini kan karakternya beda banget sama aku gitu. Nah itu justru malah sebenarnya bukan kesulitan sih, justru malah aku dikasih tempat bermain akhirnya jadi orang yang 180 berbeda gitu, 180 derajat berbeda. Dan tambah juga kawan-kawan cast yang luar biasa gitu, yang nambah chemistry-nya jadi makin solid segala macem. Terus apalagi syutingnya juga di Jogja gitu, warga-warga YKC Jakarta City. Gak banyak yang relate Mas. Oh iya, Mas Jawa ya, relate gitu. Terima kasih. Terus kebiasaan chemistry sama Feby gimana? Lebih sulit ke Feby apa lebih sulit ke Benny? Apa hubungannya sama Warga satu. Saya cuma warga satu. Gimana ngobrol chemistry sama Feby-nya? Feby luar biasa di film. Aku belum pernah nonton filmnya Feby. Ya berbeda ini di film ini Feby kacau. Feby luar biasa.
Thank you banget. Sekarang ke Feby Rasadi gitu. Sekacau apa Feby mengeksplor keaktoran Pressure kak. Semuanya pada lucu semua. Tapi aku berusaha jadi berusaha menjadi sekalis mungkin sih, sebakalis mungkin. Jadi berusaha jadi diri sendiri aja. Mungkin kalau misalnya yang lucu banget udah porsinya kayak sama Kak Benny, tapi ya gimana ya, aku Kok malu? Malu jadi males. Jangan bikin aku nggak enak gini. Berlebihan mas. Special mention loh lucu gitu ya. Terus kalau setelah ngobrol sama Mbak Kalis, ternyata berapa persen kerelatan antara real life Feby dengan Mbak Kalis? Boleh ceritain ke teman-teman media? Aku memang sudah aware dan tahu sama sosoknya Mbak Kalis ini sudah sebelum dari aku memainkan Mbak Kalis di film ini. Tapi maksudnya aku nggak tahu kesehariannya tuh, sorry. Udah dong. Aku pengen udah dong. Kesehariannya tuh sekocak itu. Maksudnya kan aku tahu dengan pemikiran-pemikiran Mbak Kalis, maksudnya tulisan-tulisan yang gagasannya yang aku cukup suka dan relate sama yang apa yang dia bawa gitu di sosial medianya dia. Tapi aku nggak aware enough bahwa kesehariannya dan kisah cintanya sama Mas Agus tuh selucu itu. Dan aku juga tadi kan baru lihat pertama kali trailernya karena kebetulan udah 2 tahun lalu ya syutingnya. Jadi banyak yang tadi aku ngomong sama orang, emang ada scene kayak gini ya? Kok bisa sih? Kok lucu? Dan pas lihat, bener-bener relate ya, ternyata sesederhana itu ya kisah cintanya gitu. Sederhana dan hangat jadinya ya. Hangat banget. Yes. Terus ngobrol sama Alang gimana untuk mengeksplor kalian berdua untuk chemistry-nya? Tadi kan Alang bilang, kacau deh, gampang, enak, fun gitu. Kalau dari Feby? Iya, gak maksudnya aku kebantu banget sama Alang kebetulan karena aku bukan asli Jawa kan Mas. Nah, maksudnya ini YKC benar asli YKC. Jadi aku bener-bener setiap dialog tuh kayak bener nggak, coba kita latihan terus. Kadang aku voice note kayak coba kamu ngomong ini terus aku dengerin kayak itu suara Benny waktu itu. Bukan. Ngapain? Ini memang Jogja tapi dialeknya bukan Kulon Progo. Lebih jauh lagi. Aku bener-bener aku dengerin kayak coba kamu ngomong, kamu PN terus habis itu kamu ngomong terus aku dengerin, oh gitu, terus aku latihan terus sama dia gitu. Jadi bisa juga pas lagi produksi saling jaga ya kalian ya. Gimana sih, luar biasa Feby Rasadi dan saling jaga sih. Siap, terima kasih dari Feby Rasadi, tepuk tangan boleh teman-teman. Kita ke Devina Aurel dulu. Devina Aurel. Ini dia. Kenapa? Spesialis film. Amin ya teman-teman semua ya. Ini dia kenapa Mas Yusri ya? Ini dia penjaga benang merah perfilman ini. Amin. Gimana karakter yang diperankan untuk seorang Devina semenantang apa untuk di sini, boleh diceritakan ke teman-teman media? Menantang banget. Adegan berbahayanya itu adalah dialek Jogja sebenarnya. Karena kan aku orang Malang. Bahasa Jawanya Malang sama bahasa Jawanya Jogja itu beda. Kalau orang Jogja tuh suka pakai po, dikit-dikit po. Aku enggak. Jadi aku kadang suka nanya, enggak ke kamu Ben, kamu jangan ngaku-ngaku. Bukan ke Ben. Tahan dulu. Ini orang serius dulu ini. Enggak, aku sering nanya ke Elang. Kayak ini akhirnya gini, bener kok. Wih, Jogja banget nih. Di tengah-tengah aku kemarin sempat ganti KTP Jogja. Saat proses itu. Terlalu mendalami Mas. Ini karakternya kayak apa yang boleh diceritakan, katanya dipasang selimut Jawa gitu. Beda. Bukan Mas. Jadi karakternya seperti apa Devina di sini? Menyenangkan, mengayomi, dan tentunya selalu ada untuk Kalis. Aku di sini sebagai temannya sahabat satu. Ya, sahabat satu, tapi alhamdulillah saya punya nama. Kita tes yang adalah
Yana. Ingat ya? Ingat dong. Jadi sahabatnya Kalis ya. Iya betul, yang selalu ada, benar-benar selalu ada. Yes. Berangkat bareng, pulang bareng, mandi bareng, ngekos bareng. Apa nggak kelewatan, Mbak? Lucu banget ya, kita dua yang kita awal. Dan juga kita ke Siska dari sini bersama dengan kita. Ya, Siska maaf ya harus di sebelah Benny dulu sekarang. Gak apa-apa. Ya ada kan ketawa sih kak. Kenapa nahan ketawanya? Gak enak soalnya. Takutnya diketawain kami ini. Biasa nanti Ben dulu lihat depan Ben, nanti Siska takut Ben. Oke Siska, Siska gimana buat seorang Siska tertarik untuk ikuti project ini? Gimana Siska, silakan. Aku malah bersyukur banget sih bisa ikutan project ini karena ini kan film panjang kedua aku. Jadi Ya. masih newbie banget. Dan di film Seni Memahami Kasih ini karakter aku ini sangat menantang karena dia beda banget sama personality aku. Dan untuk bisa masuk ke karakter namanya Rahayu, ada banget dia punya problemnya. Dan aku ngerasa Rahayu ini tuh jauh lebih dewasa dari Siska Saras. Ya. Jadi menantangnya itu ada banget, penyesuaiannya itu ada banget. Dan puji Tuhan teman-teman cast di lokasi, krunya, terutama Mas Jehan itu sangat membantu banget selama syuting. Jadi ya semoga hasilnya baik, banyak yang suka. Amin, terima kasih Siska, thank you. Sekarang kita ke Desi yang berada di bawah sebelah kiri bersama dengan kita. Desi boleh dong ceritain, ini kan juga pertama kalinya untuk film layar lebar, betul? Benar. Wow. Ini pertama kalinya, nyongnya main film ya. Kasih dong, gimana rasanya? Pertama kalinya. Bener-bener bangga juga, senang juga kayak bisa dapat kesempatan ini kan. Ya. Cuman emang sama sih kayak Kak Devina, aku kan sebenarnya Jawanya tuh orang ngapak ya, orang ngapak, orang kepenak. Terus sekarang tuh harus berbahasa Jawa. Untungnya sih aku emang keturunannya kan blasteran. Blasteran mana tuh? Cilacap New York. Tapi New Yorknya New York atau papanya orang Jogja, jadi tahu sedikit-sedikit lah bahasa Jawanya gitu kan. Terus kalau misalnya perasaannya pasti seneng banget, apalagi emang ini kan genrenya romantis komedi juga. Ya jadi emang kayak berasa artis Korea ya. Korea maksudnya. Kayak berasa lagi di radio Cilacap ya. Teman-teman udah ada yang pernah dengerin curanmor nggak sih? Curanmor, Pencurian sepeda motor. Wis, urung. Nah, sama kita lagi dengerin itu ya. Iya. Jadinya ya maksudnya sekarang nggak sabar banget kalau misalnya nanti semoga harapannya sih bisa diterima oleh masyarakat banyak karena ini benar-benar filmnya relatable gitu. Ya, kamu sebagai siapa peran di sini? Jadi Fatima. Fatima itu adalah sahabatnya Kalis juga. Sahabat dua ya ini. Lebih ketiga sih. Lebih ketiga ya Mas ya. Ya tapi maksudnya juga berperan juga sih untuk kayak kehidupannya Kalis juga gitu. Yes, itu dia. Desi, tepuk tangan. Thank you. Gimana Mas Yusril? Yes. Nih, gimana Mas Yusril? Tadi Feby mention, lucunya mah di Yusril aja. udah siap loh, gini. Lo nanti. Ini kan yang pemain-pemain baru dulu. Kalau soal Mbak Jian Fahira di sini kan? Beda. Filter saya beda. Saya Primus. Awas banget. Nah, Yusril, gimana Yusril? Peran yang ada di sini bukan dibebankan ya, tapi dikasih tanggung jawab untuk membawakan lead komedinya di sini tuh gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya senang sekali berada di sini ya karena nggak semua orang bisa ada di sini. Teman saya namanya Agus Setiawan itu nggak ada di sini. Nggak semua orang bisa ada di sini. Kita juga nggak kenal Agus Setiawan. Temen SMA-mu kan? SMA-mu ya. Bapaknya namanya Kisman. Nggak usah terlalu jauh. Yang rumahnya belakang kali kan? Iya. Muka bapaknya mirip Kaido One Piece. Ini kasihan nyatetnya wartawan ini loh. Kejauhan ini apa? Dari ini yang lagi live TikTok, tolong donatnya ya jangan. Terlalu tahu TikTok. Ya, kalau sudah sampai tahu gift-gift yang TikTok itu artinya saya nganggur, Mas. Tapi yang mandi lumpur ya kamu. Aku yang TikTok nyusun gelas sama wow.
Aku itu. Orang kampung itu. Kasih donat terus di mention. Apa tadi pertanyaannya? Udah keluartis kan jadinya lupa. Jadi gimana nih dikasih tanggung jawab untuk komedinya, ini kan drama komedi gitu. Ya, gitu. ini adalah pertama kalinya saya berduet dengan masnya yang di tengah itu. Dengan Filippo Inzaghi. Dengan Francisco Toldo ini. Dari kalian tentu apa beberapa kali tektokan sama Nyek Nyobe ini juga ada Nyek Nyobe pemain Persib Iya benar di Indonesia. Terus sorry nanti dulu mic-nya ya Bio Paulin. Ada terus. Tentu ini satu deg-degan karena saya sama Benny berteman sudah lama, sudah dari sejak Oktober 2011. Baru tanggal 6 Oktober 2011 itu belum pernah untuk berduet dalam satu film yang bareng gitu. Nah ini di film Seni Kekasih ini kita harus berdua terus untuk tektokan gitu. Nah ada 1-2 masukan yang nanti ya kita lihat responnya penontonnya. Waktu di set sih aku suka banget, lucu banget gitu. Tapi biasanya kan kita belum melewati dan itu aku udah lupa ya. Lupa. Tapi yang jelas saya sama si ini terus siapa namanya tadi? Indro. Nah, sama Vinicius Junior ini. Jadi perannya namanya siapa dan gimana perannya Mas Istri di sini? Perannya kalau Benny kan tadi pembeli 1, saya warga 2. Gak jauh beda. Tadi banyak ngomong gak jauh beda atau kamu? Cuma dikit juga toh. Iya. Perannya sebagai Pak Kos. Karena saya selalu tadi juga mengkonfirmasi, saya kebetulan berangkat kan dari Benny dari Mampang itu kan jauh Mas. Jadi Mampang itu oh iya. Jadi tadi di mobil itu udah ini kamu jadi siapa, aku jadi siapa ini? Karena selalu tektokan. Ternyata dia jadi Pak RT, aku jadi Pak Kos. Iya kan, kamu Pak Kos, aku Ibu Kos kan? Bukan ya? Jadi Pak Kos ya? Pak Kos dan Benny ini sebagai Pak RT. Oke, jadi kita lihat di tengah perjalanan ada masukan dari kalian sebagai komedian, menebalkan komedinya yang ada di sini ya. Ya, dan harus diingat bahwa mungkin teman-teman di sini pada lupa ya. Kita syuting waktu itu puasa. Puasa ya. Jadi waktu itu puasa dan saking komitmennya kita mundurin puasanya. Ini orang yang tadinya mau ngasih donat gak jadi. Maksudnya puasa tuh. Iya. Oke. Lamain puasa makin lama gitu loh. Iya. Memang nama Benedictus Siregar kan sangat Islami. Bahaya Mas. Iya Mas. Oke, yang mau ngasih donat tetap kasih donat. Jadi proses syuting luar biasa, tepuk tangan untuk Yusri Barisa, thank you. Dan terakhir kita juga punya satu aktor yang sangat luar biasa, filmnya masih tayang dan mendapatkan jutaan penonton. Beri tepuk tangan untuk Chico Jericho. Kok tiba-tiba ada? Gak ada. Ben, ini perannya gimana Ben? Katanya lo sampai ya sebagai keaktoran lo itu dilatih banget gitu, di stres banget sampai lo tuh harus minta waktu ke Mas Dian dan Mbak Santi untuk acting coach lo tuh pribadi gitu. Oke, sebelum Benny ngomong ini aku mau ngasih trivia dulu. Sebelum take Mas Dian, Benny ini selalu minta waktu 3 menit untuk jelek-jelekin muka. Itu nggak perlu kayaknya. Nggak perlu. Sudah job desk ibu saya. Jangan jadi kemana-mana, jangan dipancing toh ya Allah. Oke. Oke. Gimana Mas Benny? Dari awal dulu ya, mungkin ketika kejauhan langsung aja dari pertanyaannya aja langsung. Kalau dari awal kita ngulang dari Mbak Santi tadi. Jadi pertama kali saya menawarkan diri ke proyek ini. Goblok, yang lain ditawarin, kamu menawarkan. Tinggal gol waktu itu. Jadi waktu itu hujan-hujan di kantor IDN ya? Iya, saya pokoknya hujan-hujan kasihan Mbak Santi, ya udah ikut main yuk. Waktu itu memang Benny mencari rumahnya Pak Besut. Beda.
Itu juga itu. Terus gimana, Bang? Ini tantangan karena saya nggak pernah main film komedi sebelumnya ya. Nggak serius. Iya, betul. Apa film yang seriusmu apa, Ben? King Kong 2 apa ya? Saking banyaknya. Selama ini kan saya komedi selalu menolak kan, saya takut image saya akan berbeda gitu. Ini pertama kalinya mungkin kehormatan juga buat Mbak Santi. Aku mau menerima peran ini sebagai apa komedi ini. Dan terus gimana lo blend acting dengan yang lainnya, nge-build chemistry, karakteran lo, di stretch lagi. Nggak, jangan jelek mukanya, lagi ditanya kok, nggak usah dipaksa jelek. Bukan gini mas. Oh emang gitu, sorry. Ya ini peran saya sangat menantang. Jadi saya ini kan syutingnya di Jogja. Ya. Saya tiap hari, berani kamu menantang. Wani. Ya, kita lebih percaya sih lo. Kenapa kemarin? Menantang kan tapi ya? Ya itu terlalu nantang. Itu terlalu nantang kalau itu. Enggak, tapi sangat-sangat fun karena saya juga sama Alang juga sama-sama dari Jogja, jadi gampang nyambung. Dan Agus ini juga kenal juga, teman juga. Mbak siapa ya? Kalis. Sama Kalis juga kita sempat aktif di organisasi, ada acara organisasi juga. Jadi kita udah ketemu sebelumnya, jadi kayak kita main di rumah aja gitu, syutingnya kayak syuting di rumah. Ternyata di rumah saya bener. Ya kalau itu Enggak, tapi beneran kayak ya fun gitu, teman-teman kenal semua, Devina kenal, Siska juga kenal, jadi sangat menyenangkan. Jadi kayak nggak berasa syuting gitu. Yes. Kan dari Pak RT di sini. Pak RT yang seperti apa yang lo explore? RT mana yang lo riset? Saya ya. Enggak, ini benar pertanyaan yang cukup bagus ya. Bener explore Karena ini ya mungkin untuk yang adik-adik yang baru ini kan. Gila. Mas masa dikatain wartawan baru mas? Bukan, pemain. Maaf ya Mas Anggi ya. Salah bukan Mas Anggi. Jadi mungkin nggak ada yang namanya peran kecil. Yes. Peran sekecil apapun kita harus riset. Saya sampai sebulan sebelum itu saya cari nih RT mana saya ini harus terbang ke Warsawa Polandia. Warsawa Polandia ada Warsawa. Kecamatan apa waktu itu? Kecamatan Pringsewu. Memang ada Warsawa dan Pringsewu memang sangat relasi ya. Relasi. Tapi ya itu banyak Pak RT ya, di tempat kita tinggal kan pasti ada Pak RT. Dan aku nonton beberapa film juga yang tentang RT. Nggak ada. Film tentang RT belum ada. Mungkin nanti ada, tapi filmnya belum ada. Ya itu sih pokoknya karena sangat menyenangkan. Terus ada Yusril juga kan sebagai bapak kos, kita kayak tandeman gitu. Terus dia sering ngasih saran, Ben kamu nanti gini, aku nanti gini. Akhirnya kita berantem nggak jadi syuting. Yang tadi ada di trailernya ada di Terus trailer. gimana waktu Sinlo sama Siska pada saat itu? Jangan, itu bahaya. Jangan dibocorin yang itu. Jangan. Mungkin karena seiman kali ya. Oh iya. Walaupun seiman kan kamu belum tentu selera aku ya. Dan kita akan selalu melihat cinta antara Mandra dan Munaro ini. Ini yang dimaksud tadi Mas Agus tadi itu ya? Iya, sebelum ditolak mending nolak dulu toh. Iya toh, kan aku dapat ditolak. Betul. Mending aku nolak dulu. Iya, betul. Iya. Tapi sekilas dari samping ini jujur Rano Karno. Samping Rano Karno. Kalau dari sini? Soekarno. Bagus toh. Ada lagi yang mau ditambahin? Kata-kata. Ke dalam kata-kata kayak Mas Agus, Kata-kata tadi ada loh. Walaupun kau miskin tapi papa, tapi kamu juga berhak untuk jatuh cinta itu loh. Ini kata-kata hari ini. Karpe tak kandani. Elek rapopo sing penting. Elek rapopo sing penting. Elek rapopo sing penting raine ditutupi. Itu cari sendiri. Buat bahasa Jawa itu yang terkenal dari Putar Tular kalau nggak salah ya. Yang Putar Tular tapi lainnya ditutupi. Iya. Jadi tepuk tangan buat ini. Sebelum ke teman-teman media, Mas Adi ngeliat chemistry cast energinya sampai dengan saat ini luar biasa nih.
Gimana Mas Andi? Menyatukan mereka jadi satu proyek yang luar biasa, gimana sih Mas Andi? Iya, aku rasa teman-teman bisa bayangkan bagaimana sulitnya ya kita untuk tidak tertawa bekerja sama mereka gitu, dan keseruan mereka itu emang benar-benar bisa kita lihat di film sih. Yes, ini dia Karena di filmnya tayang di 5 September. 5 September 2024. Terima kasih. Sampai nangis waktu ini, Ben. Ben. Wah, ya. Oh, Tapi tenang, Mbak Santi nangis karena kakinya keinjek kan? Komedi sendiri. Komedi sendiri. Oke, kita berikan kesempatan buat teman-teman media ngobrol. Silakan, ada satu dulu, Mas Padol boleh dibantu. Yang di atas, angkat tangan dulu ya, 1, 2, nanti ya ke atas ya, dari tengah. Halo, selamat sore. Sore. Saya Gregorius dari Media Gregoria. Punya 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Mbak Santi. Mbak Santi, tadi kan sempat terspill tuh bahwa syutingnya saat Ramadan. Nah, kalau kita merunut produksi filmnya IDN Pictures, yang kita tahu bahwa Ratu Sihir itu syuting di bulan November 2023 lalu. Nah, kenapa akhirnya film Seni Memahami Kekasih ini yang akhirnya rilis duluan sebelum? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah untuk Elang, ini mungkin film komedi kedua yang bekerja sama dengan IDN Pictures setelah Sri Mulat babak 1 yang Kill yang Usaha, di mana waktu itu Elang dapat nominasi untuk pemeran pendukung pria terbaik di FFI sebagai Basuki. Apakah untuk memerankan peran Mas Agus Mulyadi ini ada challenge atau pressure tersendiri untuk mungkin lebih meningkatkan performance actingnya? Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Gregor. Silakan Mbak Santi. Thank you Mas Greg. Pertama-tama mau say thank you juga memakai baju dari film kami tahun lalu, Sweet Call. Jadi salah satu penonton film IDN, thank you so much. Kita ini syuting memang sudah tahun lalu, sudah lebih dari 1 tahun lebih tepatnya. Dan kenapa kami memilih untuk merilis film ini sekarang, tadi seperti yang sudah aku sampaikan bahwa rasanya sekarang ini film dengan cerita seperti Seni Memahami Kekasih yang menceritakan tentang perjuangan cinta, tentang pentingnya perjuangan, itu sangat dibutuhkan sih dengan di film sekarang, dan juga dengan genrenya yang drama komedi. Kami rasa ini waktu yang paling tepat untuk merilis filmnya sekarang. Yes. Dan mungkin tadi sedikit info juga, karena tadi menyebut film kami yang satu lagi itu juga hopefully akan tayang segera dengan judul Perempuan Pembawa Sial. Oke, iya siap. Terima kasih Santi. Jadi momennya emang dirasa pas ya dari IDN Pictures untuk Seni Memahami Kekasih di 5 September ini. Thank you. Lang, silakan Lang jawab pertanyaan kedua. Terima kasih pertanyaannya Mas Greg. Sebenarnya saya itu selalu takut ketika bermain komedi gitu, karena mungkin saya pribadi tidak terlalu berkomedi aslinya gitu. Cuman kemarin ternyata alhamdulillah ada sedikit residu yang masih ada waktu di film Sri Mulat sebelumnya ya, di Tatar juga sama Mas Nugroho juga dan kawan-kawan gitu. Terus begitu kesini sama-sama rumit tapi punya kerumitan yang berbeda gitu. Misalkan kayak sama kayak merek mobil A, merek mobil C, sama-sama Matic tapi mungkin perawatannya yang berbeda gitu. Sama kayak karakter juga gitu. Dan kemarin untungnya kalau soal komedi ada mas-mas di belakang ini. Mas Jawa. Karena saya sadar juga memerankan komedi kan susah banget gitu. Dan yang saya sadar juga orang-orang yang hidup dari komedi, bekerja di komedi atau punya background komedi itu orang-orangnya cerdas-cerdas gitu. Jadi saya juga belajar sama mas-mas cerdas di belakang. Mas Yusril kan, Mas Yusril aja kan belajarnya kan. Oke, siap. Terima kasih lah Gibran untuk jawabannya. Halo ya Mas. Oke, selanjutnya ada di atas ya. Iya, silahkan. Wah, terima kasih lulus banget ya Pandor. Bukan Viko.
Cari Sukamti ya? Bukan Erik Sukamti, bukan Erik Sukamti. Silakan Mas Bagus Tikus. Tidak tahu cuma kita bertiga itu. Sore, saya Bagas dari Berita Nasional. Saya ada pertanyaan buat Mas Jehan. Tapi sebelumnya, bisnis kan, cici apa kabar? Sebenarnya kan tadi kalau kita dengar Seni Memahami Kekasih ini merupakan film drama komedi yang katanya, tadi sempat dengar katanya sebenarnya drama cinta biasa-biasa aja. Nah, mau nanya singkat aja. Sebenarnya apa sih yang membedakan Seni Memahami Kekasih ini dengan film-film drama komedi Indonesia yang lain? Jadi mungkin dari segi set atau mungkin dari tema atau karakter gitu. Sih. Siap. Terima kasih ke Mas Jehan ya. Silakan Mas Jehan. Mas Yusri boleh pinjam sebentar. Oke, udah kan? Oke, silakan. Terima kasih Mas juga Mas. yang jelas sebuah Seni Memahami Kekasih ini diangkat dari tokoh yang masih muda, Saya nggak tahu mereka berdua aslinya di rumah kayak gimana. Apakah sejenaka yang seperti ditampilkan di film? Mungkin nanti bisa dijawab. Tapi yang jelas saya membaca kedua tokoh ini gitu, Kalis Mardiansyah sama Agus Mulyadi melalui tulisan-tulisan mereka baik di sosial media maupun buku-buku mereka selalu menawarkan hal-hal yang unik gitu loh, hal-hal yang menggelitik dalam hal pemikiran. Terus kemudian Mas Agus itu adalah orang yang saya tahu sejauh saya punya teman, dia orang yang mudah bersyukur, sangat-sangat mudah bersyukur. Nggak tahu ya kenapa itu, gimana Mas kok bisa mudah bersyukur begitu ya? Satunya kemewahan yang dimiliki orang miskin. Oh ya itu. Nah itu pendapatnya Pak Kalis itu. Nah itu yang buat saya film ini menjadi berbeda gitu, karena spiritnya itu adalah spirit kita tuh sederhana. Spiritnya Mas Agus yang muncul di film ini itu adalah filmnya sederhana, nggak mewah, terus maksudnya tidak bergelimang kemewahan gitu, tapi kita kerjakan dengan serius, apa adanya, apa yang kita punya kita kerjakan dengan serius dan menyenangkan gitu. Makanya saya sendiri secara pribadi mencoba untuk gimana caranya film ini kemudian relate dengan banyak orang gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Jehan. Mbak Santi mungkin mau menambahkan? Ya. Silakan. Thank you Mas Bagus. Nambahin sedikit. Jadi cerita ini memang cerita kita semua sih gitu. Mungkin lebih sering ditampilkan di film itu adalah drama komedi tentang cerita tentang karakter-karakter yang lebih punya privilege gitu. Di sini ya kita mungkin melihat diri kita sendiri, atau kita paling tidak tahu lah di dalam lingkungan kita ini bisa terjadi dengan teman kita, sahabat kita, atau kita sendiri. Jadi ceritanya sangat dekat. Jadi maksudnya cerita cinta yang biasa-biasa saja, tapi karena tapi tetap nggak biasa sih ceritanya Agus sama Kalis ini, lucu banget. tapi dari karakternya itu kita bisa sangat dengan mudah menemukan diri kita di film ini gitu, karena ini bukan cerita tentang karakter yang mempunyai privilege bagus dan lain sebagainya. Ini ya cerita tentang kita semua di sini yang sedang berjuang untuk sesuatu. Nah ini cerita tentang perjuangan cinta mereka, perjuangan cinta kita juga. Oke, siap. Terima kasih Mas Jehan, Mbak Santi untuk jawabannya. Selanjutnya silakan. Iya, silakan. Dari sini Mas Fadil. Mbak ini baru nanti ke Pak Yan. Silakan. Sorry, saya Yopan dari Vigo Society. Mau tanya ke Mas Jehan dan Mbak Kalis dan Mas Agus ya. Saya suka banget film KM Coming ya. Itu menurut saya satu film komedi yang seger. Tapi di situ ada satu jenis komedi yang kayaknya setelah lihat trailernya kayaknya masih dipertahankan, komedi absurdnya. Nah, apakah di selama penulisan naskah ini absurditas hubungan Mbak Kalis dengan Mas Agus itu ada dan Mas Jehan menangkap itu sehingga ditampilkan, atau komedinya beda lagi nih kayak gitu. Dan sementara Mbak Kalis dan Mas Agus mau tanya juga seberapa terlibatnya penulisan naskah, dalam penulisan naskah. Kayak tadi kan pengen tahu konflik-konfliknya seperti apa, itu seberapa jauh, apakah harus
approval dari mereka juga kayak gitu Mas. Dua itu satu yang pertanyaan. Terus satu lagi buat komedi Mas Yusril dan Elis Jemba-Jemba. Salah mas. Ini makan kunate mas. Lucu banget. Beban nggak sih jadi lead komedi di film ini secara Mas Yusril pernah main juga di Makayam Kami kan? Ya, Udah betul. tahu lah gayanya Mas Jan. Komedinya Mas Jan kayak punya taste yang unik di dalam Ya. komedi gitu, dan sementara kalian stand up komedian gitu kan, apakah ada beban sendiri di film ini? Wah lucu nih kayak gitu. Oke, siap. Thank you. Sabar ya Mas Erik, coba-coba. Lucu ya. Mas Jihan dulu, Mas Jihan. Pemain yang ngabis-ngabisin punggung gitu ya. Nama punggungnya panjang. Silakan Mas Jihan. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya sendiri secara pribadi jelas setiap film itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri ya. Saya selalu menyutradarai film yang kayaknya saya harus mencari sesuatu deh, saya harus beradaptasi dengan ceritanya deh. Nah itu yang selalu saya pikir setiap kali ada project yang saya kerjakan gitu. Termasuk genre yang sama ya, karena sebelumnya kan saya mengerjakan 2 film komedi juga gitu. Kayak kami salah Kanal Maker itu juga punya cara yang berbeda. Nah di sini jauh lebih berbeda lagi gitu loh, karena sebelumnya saya tidak mendapatkan referensi utuh gitu, tidak mendapatkan referensi utuh. Ini ceritanya mau berangkat dari mana, terus kemudian nanti dibikinnya seperti apa, terus tolak ukurnya kayak gimana. Kalau ini malah justru ada gitu loh, dan justru lebih sulit karena ada. Kalau nggak ada kan kita bisa mencari sendiri, atau kita bisa explore sendiri, atau kita bayangin sendiri ya. Nah ini enggak. Ini kayaknya saya harus nanya nih sama Mbak Kali sama Mas Agus, dan harus intens sih sama mereka berdua gitu. Nah makanya kemudian sangat tepat kalau misalnya mereka berdua benar-benar terlibat di penulisan ini, karena jadi tahu oh ternyata kesehariannya seperti itu. Terus habis itu waktu kita meeting bareng gitu, waktu naskah gitu, ada kok perdebatan kecil di antara mereka yang saya sama Mas Bagus cuma lihat-lihatan, ini ngapain ya dua orang gitu. Ternyata berantem sendiri gitu waktu video call. Nah seperti itu loh, yang itu yang menurut saya menarik nih gitu. Yes, oke, siap. Thank you Mas ya. Kita ke Bang Kalis dan Mas Agus. Gimana keterlibatannya sih, jawabannya sih? Boleh diceritakan? Ya, mungkin sedari awal aku ngomong ke Mas Jehan sama Mas Bagus, aku mau ceritanya kalau bisa tuh mewakili suara-suara orang muda di Indonesia yang selama ini tuh di sosial media tuh selalu dilekati dengan stereotip yang negatif ya, kayak galau-galau, males, terus gampang putus harapan segala macam gitu ya. Padahal realitanya orang-orang muda seperti itu, mereka itu adalah anak-anak muda tuh, mereka kayak gitu tuh, mereka survive, mereka kerja keras dalam perjalanan menuju dewasa. Mereka juga banyak tantangan, banyak yang dipikirkan, apalagi sebagai generasi orang muda yang nggak menerima warisan dari orang tua, yang pendidikan atau pekerjaan mereka saat ini adalah satu-satunya harapan untuk mengalami lompatan yang berbeda menuju masa depan kayak gitu. Sehingga karakter Kalis dan Agus ini kan pemuda kabupaten yang jauh dari ibu kota sebenarnya ya, tapi mereka penulis gitu ya, mereka pekerja keras gitu, dan dengan tantangannya. Dan sebenarnya film ini bukan cuma tentang karakter Kalis dan Agus, tapi juga mewakili Rahayu, mewakili Yana, mewakili Fatima, yang mereka juga punya problemnya masing-masing sebagai teman itu. Mereka juga orang muda Indonesia yang punya strugglingnya masing-masing di tengah umur 20-an awal menuju 30, yang membuat mereka mengalami pergulatan batin ketika mau memikirkan, memutuskan untuk membangun relasi cinta yang serius dengan seseorang kayak gitu sih. Kayaknya aku pengen menyuarakan waktu itu kayak teman-teman muda itu butuh ditemani sebetulnya gitu. Jangan cuma dikata-katain oh generasi lemah, generasi strawberry, tapi mereka itu kayak gini tuh karena emang se-struggling itu gitu. Oke, siap. Terima kasih Bang Kalis. Mas Agus mau menambahkan, silakan.
kalau saya pribadi saya merasa saya dan kalian itu adalah pasangan yang ya kami merasa kami itu adalah keluarga yang elegan, sofistikated, gitu. Walaupun mungkin akan selalu ada bumbu-bumbu kekonyolan dalamnya. Saya pikir semua orang akan pasti punya itu. Saya kadang bertingkah konyol, Kalis bertingkah konyol, dan itu yang kemudian saya tulis dan itu menjadi bumbu-bumbu kelucuan dalam kisah asmara kami gitu. Tapi akan selalu ada hal berbeda ketika kelucuan itu dalam bentuk teks dan kemudian dalam bentuk visual gitu. Yeah. Akan selalu ada butuh penyempurnaan yang sesuatu yang lucu ketika ditulis di teks tidak akan lucu ketika disampaikan di visual, begitupun sebaliknya. Dan saya pikir eksplorasi dari Jehan sebagai ya saya tahu reputasi dia sebagai orang di balik Mekah Coming gitu, dan saya suka banget, dan saya pikir ketika Jehan yang dipilih saya merasa that's the man. Saya merasa sangat suka sekali gitu, dan apalagi ini mengangkat soal kisah asmara kemiskinan. Saya suka sekali dengan kemiskinan gitu, karena saya sudah bangkit dari itu gitu. Sekali lagi kemiskinan kan walaupun sedikit tapi bangkit ya. Saya sudah bangkit. Kemiskinan tidak enak dirasakan tapi enak untuk dikenang gitu, dan saya merasa saya sudah bangkit dari situ, dan ketika cerita soal kemiskinan itu diangkat gitu saya senang sekali, dan makanya saya berharap tanggal 5 besok mari kita punya bioskop dengan orang-orang miskin. Dan Anda wartawan-wartawan kalau Anda punya tetangga miskin tolong ajak dengan menabung. Oh ini relate dengan mereka gitu ya. Caranya pakai motor Sokun. Banyak boleh ninggal kis gitu. Jadi saya berharap kisah asmara saya dan Kalis yang sebenarnya tidak sesempurna itu, tidak sesofistikated itu, dan kadang ada lucunya itu bisa dinikmati oleh orang-orang. Saya ingin agar ya orang-orang memandang bahwa pernikahan tidak seindah itu, tapi juga tidak semengerikan itu. Lagi Mas Agus. Mas Agus. Silakan, bentar Pak, belum selesai ya. Jawaban yang terakhir tadi pertanyaannya ke Mas Yusril dan Mas Benny. Gimana? Silakan, gimana, ada beban nggak ya karena dengan komedinya Mas Jehan dan kalian sebagai stand up comedian gimana? Silakan. Kalau balik. Kalau kamu kebalik Mas. itu komedinya kayak gitu. Teasernya kayak gitu lah. Kalau udah aku dulu apa kamu dulu nih? Kamu dulu deh. Kamu dulu aja. Ah, jangan kamu aja. Jadi kisah cinta kita berdua. Silakan. Apa tadi pertanyaannya? Oh iya. Baik. Saya di sini berperan sebagai komedinya bukan atau enggak? Komedinya sebenarnya kalau beban kan sebenarnya kalau beban tentu saja ada bebannya gitu, karena kalau di sini nanti Allah lupa lagi aku. Kalau bilang beban karena kan pasti di setiap karakternya tuh berbeda gitu. Saya sama Mas Jehan sudah pernah dalam 2 proyek sebelum ini gitu, sudah di Mekah Coming dan juga si film pendek apa judulnya Mas? Positif. Ini memang tentang kehamilan waktu itu. bukan. Waktu itu memang Mas Jani yang aku tahu itu dia selalu menaruh slapstick dalam komedinya. Nah itu yang menurutku membedakan bagaimana kita nantinya terutama sebagai backgroundnya sebagai stand up comedian untuk bisa memainkan slapstick itu sendiri. Tentu saja sebenarnya dalam kaidah-kaidah komedinya sebenarnya sama. Ini ada premis, ada setup, dan ada punchline-nya seperti ini. Cuman setup, premis, dan punchline-nya itu kita tidak lebih verbalkan, hanya dalam adegan gitu. Nah, si saya sama si Nyobe ini memang dalam tektokannya itu memang tidak 1-2 kali ngasih masukan, bahkan kita kulitnya band nanti gini aja. Kita sepulang reading juga ada satu momen di mobil kita juga ada ide untuk ngasih karakternya supaya karakter yang dimainkan ini bisa asumsinya nyampe kemudian dipatahkan di adegannya gitu. Seperti itu. Terima kasih Mas Yusril. Ya. Kalau Mas Benny gimana Mas Benny dari dirimu? Kalau saya sih nggak ada yang berat ya. Gendeng lagi, gendeng. Ya kita kan bisanya gitu-gitu doang lah. Gendeng. Kalau menurut saya sih sangat dibantu dari skripnya ya. Skripnya lucu banget ketika kita reading itu udah ketawa, udah kebayang wah ini akan kayak gini adegannya. Jadi kita
kita mungkin improve-nya malah nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak, cuma Ada ngasih ke inian karakternya dikasih ditambahin misal Pak itu lebih kaku atau apa. Jadi kan biasanya kalau di beberapa film komedi yang lain, kalau stand up komedian tuh kan improve-nya banyakin dong. Kalau ini enggak, dan ini sangat menyenangkan ketika skripnya itu sudah lucu, kita ya tinggal mendalami karakternya aja gitu. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah yaitu situasinya. Jadi mungkin Devina nggak ada satu scene ya. Cuman kita di lokasi syuting ketika misalnya Devina lagi syuting terus kita break bareng-bareng tuh kita kayak saling apa ya ngobrol terus senang-senang gitu. Bahkan kita ada satu kejadian. Nggak usah gitu, nggak usah. Yang itu nggak usah, itu terlalu berbahaya. Nanti saya cerita. Saya tahu yang di taksi online kan? Bukan. Yang di taksi online. Bukan. Ini aman. Jadi di situ lokasi syuting yang di klubnya Kalis itu ada kaca gede banget. Itu dikira kaca cermin. Aku sama Devina sama Yusuf mainan kayak ngerekam video gitu di ternyata itu kelihatan dari dalam. Dan orang pemiliknya itu ngepost di Instagram. Ini mas ini ngapain? Jadi ada kawan. Jadi kayak kaca yang interogasi gitu. Dari cermin. Dari dalam tembus. Gitu. Semenyenangkan itu dan ya itu situasinya sangat membantu kita untuk di sisi komedi tadi. Oke, siap. Terima kasih Mas Yusri dan Mas Benny jawabannya. Tadi ada apa di depan sini dulu ya? Ya, silakan. Halo semuanya. Halo Mbak Fatin. Beda. Saya Hana dari Grid ID mau tanya ke Feby. Feby kan di sini banyak berbahasa Jawa ya Feb, ataupun dialek-dialeknya Feb yang kayaknya bukan Feby banget sebenarnya. Nah, sempat waktu ditawarin sempat ada keraguan atau ketakutan gimana gitu nggak Feb? Sama risetnya gimana biar kayak Jawanya nih nggak dibuat-buat gitu. Oke, terima kasih. Thank you Mbak Hana, silakan. Iya, sempat kayak serius bahasa Jawa, bener-bener nanya ini full bahasa Jawa apa Indonesia yang cuma dialek-dialeknya Jawa, enggak ini full bahasa Jawa. Sempat kayak aduh aku bisa atau enggak ya, cuma ya dan again kan ini sebagai tantangan juga tersendiri buat aku buat explore lagi karakternya. Dan untung aja yang tadi kayak aku bilang soal Jawa, karena kita juga pertama syutingnya di Yogyakarta, kedua sutradara Mas Jehan dan juga Elang partner aku bener-bener asli YKC, nggak dibohongin. Jadi bener-bener kayak aku nanyanya sama Mas Jehan sama Elang kalau misalnya aku ngerasa oke nggak enak gimana ya caranya lebih enakin. Terus ya Mas Jehan yang aku sama Mas Jehan pas reading tuh bener-bener kayak ngerombak total sama si dialog-dialognya biar dibikin jadi lebih enak, dibikin lebih lebih fluent tuh gimana. Terus misalnya Feby kalau ngomong satu kosakata ini kayaknya kurang enak, oke kita ganti kosakata lain yang lebih sehari-hari gimana, yang lebih anak muda gimana gitu. Jadi aku sangat terbantu sekali. Yes, enaknya sutradaranya, kemudian partnernya itu aku semua dijagain. Mas Jan juga gitu, aku fan satu-satu per dialognya bener-bener aku fan gitu kayak oh gini ya. Jadi aku dengerin sama gitu kayak aksen-aksennya gitu, intonasinya gitu. Siap, terima kasih Feby Restati, thank you. Apa nih Mbak Hana? Tadi ke Pak Yan dulu ya, nanti baru ya. Silakan Pak Yan. Oke. Boleh minta tolong teman-teman, thank you. Makasih. Nama saya Yan dari Demi Film Indonesia. Saya lihat trailer tadi 2 menit ya, tapi saya percaya Jehan Angga bisa memadukan komedi situasi dengan slapstick seperti yang dikatakan Pak Nur ya. Tapi pertanyaan saya adalah untuk Mbak Adin. Saya lihat poster film ini, karena hari ini saya datang ke sini untuk lihat poster, saya kaget sekali ya. Karena di tempat ini 4 bulan yang lalu ada poster serupa, sama, boleh dibilang sebangun judulnya Mendung Tanpa Hujan. Sama persis, boleh dibilang sebangun dengan poster ini, ya. Dan film ini gaya Elang hampir sama dengan Erik Estrada dalam film ini pun. Saya nggak ngerti ya, apakah pembuat posternya sama, ataukah poster ini masih bisa diperbaiki? Saya sebaiknya
supaya tidak menimbulkan bahwa apakah ini film sequel atau prequel daripada Mendung Tanpa Udon, sebaiknya saya usulkan posternya diganti. Terima kasih. Mas Santi silakan boleh dijawab. Baik, thank you Pak Yan atas informasinya. Sedikit menceritakan bagaimana proses pembuatan kreatif poster ini. Itu melalui proses panjang marketing plan dan juga dari ceritanya. Dan kami tim marketing sepakat bahwa official poster ini yang best represent film Seni Memahami Kekasih. Namun terima kasih masukannya Pak Yan. Nanti kami akan. Siap, terima kasih. Oke. Akhir ada di depan, silakan. Oke, ada lagi juga ya. Siap. Nanti ya Mas. Ke tengah dulu. Ya, silakan. Terima kasih. Saya Agi Umbara KW1. Saya juga Fahrur tadi ya. Ya, kita bertukar nama ya. Teman-teman sekalian, ini catatan bagi kami Film Critics dan teman-teman wartawan. Idean Pictures ini sangat touching, human interest dan membangun ke-Indonesiaan. Tolong disampaikan ke manajemen Kak Santi dan Mas Fajar Putras. Saya melihat keseluruhan dari tulisan Mas Ganteng ini, Agus Mulyadi, yang ternyata lebih cerdas dari Agus Nur loh. Saya tadi udah bilang ke WA, kalau kamu mengenal Agus Nur, dia itu sangat pendiam, sangat introvert, dan kemudian tidak seceria kamu. Kamu harus berbagi senyum dengan Agus Nur. Iya, karena saya mengenal, karena saya wartawan gitu kan. Ada beberapa hal Kak Santi yang membuat hari pertama harus tembus di angka 100.000 untuk film ini. Saya optimis Pak Yan, walaupun tidak membagi poster atau yang lain, saya pikir itu tidak ada persoalan. Tapi yang jelas saya percaya bahwa film ini dengan menjual kelucuan dan gaya komikal semua teman-teman, itu sangat mendasar untuk kebanyakan orang. Betul, banyak orang miskin di Indonesia dan orang miskin ini harus masuk bioskop. Jadi kalau ada 100.000 yang nonton besok, artinya Kak Santi IDN berhasil meminta orang miskin ini masuk ke bioskop. Pahalanya di situ. Setuju ya, Gus? Setuju. Nah, persetujuan berkurang nggak apa-apa ya. Persetujuan kedua Kak Halis, ada satu hak perempuan yang kakak bisa sampaikan. Memang kalau melihat sepasang sih namanya juga takdir Tuhan gitu ya. Biasanya laki-lakinya yang pintar dan kemudian perempuannya yang bodoh. Tapi ternyata di sini laki-lakinya bodoh, perempuannya yang pintar. Itu kalau misalnya saya harus melihat keseimbangan itu ya kan. Tapi perspektif itu kan sebelumnya kita tidak tahu ya kan. Saya belum nonton. Tapi kalau misalnya harus membangun seni memahami kekasih, berarti yang harus memahami Mas Agus itu adalah kamu, bukan dia, ya kan? Itu ya menarik. Boleh saya salah. Saya belum menonton filmnya kan. Tapi kalau misalnya harus kemudian ada Pak RT dan kemudian ada Bapak Kos gitu ya, itu kan Indonesia banget. Memang hanya ada di Indonesia sehingga ini pasti akan pecah. Apalagi dirimu ya kan. Kalau di film sebelumnya bisa 1 juta, itu karena dirimu berdua kan? 2,5 juta. Benang merah? Benang merah perfilman Indonesia dan Kodam Film Laris. Kalau saya sih sendiri itu, Mas, itu pengen IDN itu sesekali bisa box office. Dan saya percaya di film ini bisa box office. Amin. Siap, terima kasih Kak Arum. Kebetulan memang saya spesialisasi ini oleh Kak Bubu. Oke, siap. Thank you. Thank you Kak Arum ya. Thank you. Ya tadi mau nanggepin jadi emang filmnya Seni Memahami Kekasih tuh emang di situ sih, dan saling memahami, bukan cuman aku yang harus memahami laki-lakinya, tapi di situ juga laki-laki berusaha memahami ya dengan setara gitu. Mas Dias, bagus banget. Boleh saya kasih kaos? Gak usah. Enggak, ini bukan karena kamu nggak boleh ngasih kaos, tapi kita nggak mau lihat kamu telanjang. Oke. Itu kan adalah Benny Tele sebenarnya, gue sama Parwes. Oke. Karena Tele. Siap, thank you ya Bang Alis, thank you untuk jawabannya. Karena kita boleh satu lagi, ya silakan Mas. Halo, selamat sore semuanya. Izinkan saya bertanya kepada Mas Agus dan Mbak Alis.
Ini terinspirasi dari mana judul Seni Memahami Kekasih? Bagi saya ini judulnya ini sangat bagus ya, sangat epik sekali. Dan gimana rasanya film ini terrealisasi seperti film Pak Habibie dan Bu Eni. Apakah bisa tidur nyenyak atau tidak? Terima kasih Mas. Silakan Mas Agus, Bang Alis. Jujur judul ini idenya salah satunya hasil dari penerbitnya Sira Media. Dulu saya pertama kali mengajukan judul adalah Tak Ada Kalis Yang Tak Retak. Karena membahas kotoran kalis gitu. Tapi kemudian judul itu terlalu mohon maaf kalis siapa sih gitu. Jadi kalis tidak seterkenal itu gitu. Ya sekarang itu juga nggak terkenal amat sebenarnya. Tapi kemudian kita pengen cari yang lebih umum gitu. Akhirnya seni memahami sebuah seni untuk memahami kekasih. Jadi terus ada semacam subjudulnya gitu, memahami kekonyolan kekasihku adalah jalan ninjaku. Jadi judulnya seperti itu gitu. Dan saya pikir itu itu judul yang kemudian saya pikir agak membawa berkah buat buku ini, karena ternyata cukup seksi untuk kemudian dijual ke publik gitu. Dan kalau kemudian buku ini jadi film ya tentu saja saya senang gitu. Buku tulisan-tulisan soal kalis jadi buku, kemudian sekarang jadi film, ya siapa tahu besok Gameblog mau jadi game gitu. Tandingan suami istri gitu. Jadi IP lain gitu. Siapa tahu jadi kedai kopi kayak gitu. Jadi, tapi yang jelas judul ini bukan terinspirasi, ada andil kerja keras dari Sira Media. Saya merasa perlu memberikan kredit kepada Sira Media. Dia sebagai penerbit yang sangat baik, sangat memudahkan saya dalam proses pengerjaan kerjasama film ini gitu. Dan saya berharap semoga ya ini manfaat ekonomi lagi buat saya pribadi gitu ya. Semoga setelah film ini laris, buku saya ikut naik gitu. Amin. Agar saya menjadi lebih kaya lagi Pak. Itu penting gitu. Siapa kali mau menambahkan? Silakan. Teman-teman di sini pasti tahu biasanya kalau di luaran kita dengan identitas yang berbeda, karena kita seorang pekerja, kita seorang budak korporat, kita adalah wajah-wajah yang berbeda ketika di dalam relasi pertemanan, di dalam relasi pekerjaan, di dalam relasi profesional, di dalam relasi dengan masyarakat. Tapi ketika di depan kekasih kita menjadi orang yang bisa jadi sangat konyol, kita bisa jadi orang yang sangat bodoh, yang sangat lucu. Kita buang topeng-topeng identitas kita yang di luaran sana, karena kita percaya orang yang di depan kita, yang bersama kita, yang bisa kita peluk adalah orang yang paling bisa memahami kita. Itulah kenapa buku ini berjudul Seni Memahami Kekasih. Terima kasih. Teman-teman media baru kali saya kenal itu. Aku itu lebih bisa jualan bukumu sebenarnya. Sudah cukup Munaro dan Mandra, sudah cukup Munaro. Sampai hari ini mereka masih coba saling memahami. Ada waktu untuk doorstop bersama dengan jajaran pemain, sutradara dan juga produser. Namun terakhir mungkin sebelum foto bareng Mbak Santi dari Idea Picture, ada lagi yang mau disampaikan buat rekan-rekan media? Ya, senang sekali teman-teman. Ini rasanya adalah salah satu press conference yang sangat seru ya. Kita bagaikan sedang menonton stand up comedian, dan kami butuh bantuan dari teman-teman semua untuk membantu mempromokan, menyiarkan tentang film Seni Memahami Kekasih yang akan tayang 5 September nanti. Karena film ini sebuah drama komedi yang sangat hangat, sangat ringan. Pokoknya film yang paling cocok kita tonton untuk melepas semua penat-penat kehidupan. Yeay, itu dia. Siap, terima kasih. Kita foto bareng, boleh berdiri teman-teman semuanya, silakan.